juga pelajari dari mata kuliah periklanan. Kalian mau tahu nggak? Jadi jangan lupa check it out. Jadi prosesnya itu panjang banget dan itu nggak mudah ya, agak tricky gitu ceritanya. Terus jadi dalam pembuatan iklan itu kita harus melalui proses, kita harus tahu dulu nih segmentasi pasar kita siapa, terus habis itu konsep yang mau kita bangun dari iklan itu gimana, terus sama yang terakhir itu kita juga harus tahu nih kinerja dari iklan itu berpengaruh apa enggak, maksudnya pengaruhnya baik atau enggak gitu ya. Jadi selanjutnya kita punya yang kedua yaitu dari segi apa teman-teman? Nah, di sini tuh kayak di pembelajaran periklanan tuh kita diajarin juga sikap kita di kelas tuh gimana. Kayak misalkan kita nggak boleh nih kami sendiri di kelas, kita nggak boleh yang celometan terlalu berlebihan kepada dosen gitu. Terus kita juga harus saling menghormati dong. Kalau misalkan dosen kita ngomong, kita dengerin. Kalau misalkan dengan kita yang presentasi, dosen juga harus dengerin. Nah, itu tuh salah satu pelajaran yang benar-benar bikin aku belajar cara menghargai orang tuh gimana sih, cara menghormati orang tuh gimana sih gitu. Nah, lalu yang ketiga apa teman-teman? Apa? Kayak misalkan aku juga baru tahu dan baru ngeh ya, soalnya selama aku melakukan presentasi selama hidupku ini, aku baru tahu kalau misalkan presentasi itu kita juga harus tahu beberapa hal. Kayak misalkan kita waktu presentasi dari segi gerakan tangan, gerakan kaki itu sangat-sangat membantu kita untuk membuat audiens itu lebih tertarik. Kayak misalkan dari segi gerakan tangan gitu ya, kita jangan tangannya kayak gini, kan gak bagus ya, kayak terkunci gini terus. Nah, kita seharusnya gini, di atasnya pusat kita, jadi tangan kita tuh bisa bergerak bebas dengan gini gitu. Dari gerakan kaki ya, kita tuh jangan banyak terlalu gerakan gitu, kayak misalkan menghentakkan kaki. Nah, kalau misalkan kalian waktu presentasi ngelakuin kayak gitu, berarti kalian tuh tipe orang yang kurang percaya diri waktu presentasi. Dan kalau misalkan kita presentasi, kita harus apa teman-teman? Lantang. Kita harus lantang ya. Kalau misalkan ngomong tuh jangan kecil-kecil, kayak misalkan jadi saya harus berpresentasi, mau presentasi gini, intonasi, terus artikulasi, terus mimik muka kita itu juga harus sangat mendukung gitu. Kalian presentasi tapi wajah kalian kurang gitu, kan aneh ya. Jadi kalau misalkan presentasi itu yang pertama ya, kita harus menguasai dulu nih kayak materi kita gimana, agar kita tuh juga percaya diri buat nyampein pesan yang mau kita bawa ke audiens gitu. Kita harus paham dulu, kita harus mengerti dulu. Jadi jangan asal kalian tuh presentasi aku nanti baca gitu, bukan gitu konsepnya teman-teman. Kalau misalkan kalian sendiri aja gak paham, teman kalian juga gak paham, maksudnya audiens kalian juga gak paham gitu. Jadi karena aku tadi lupa untuk take video penutup, jadi aku buat video ini dengan voice over ini sebagai penutup video aku. Dan aku mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton, terus komen, like, dan subscribe. Walaupun aku nggak tahu siapa yang bakal subscribe, like, dan komen, tapi buat semua yang udah nonton, terima kasih.